Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Kita sudah mengerjakan atau mencoba mengisi tabel distribusi seperti ini. Di sini saya ingin mencoba kembali untuk mengisi tabel distribusi frekuensi ini dengan interval yang berbeda dan sudah terdapat frekuensinya, di mana kita sudah tidak perlu mengurutkan lagi mana nilai minimum sampai nilai maksimumnya. Di sini kita akan mencari titik tengah. Untuk titik tengah, kita seperti di video sebelumnya, titik tengah itu berasal dari tepi bawah ditambah tepi atas per 2. Nah, tepi bawahnya itu 146 ditambah 150. 146 ditambah 150 dibagi 2 sama dengan 296 bagi 2. Hasilnya yaitu 148. Dan pada interval kedua 151 ditambah 155 dibagi 2. Hasilnya adalah 153. Kita masukkan saja, ini 148, 153, dan seterusnya. Nah, di sini selanjutnya kita menentukan frekuensi relatif. Di sini frekuensinya sudah ada, kita tinggal menentukan, yaitu 29 dibagi dengan 100. 29 per 100 sama dengan 0,29. 0,29, ini 0,20, ini 0,18, 0,15, 0,10, dan 0,08. Hasilnya ada, kita harus jumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menghitung persentasenya. 0,29 dikali dengan 100 jadi 29%, ini 20%, 18%, 15%, 10%, dan 8%. Totalnya jadi 100%. Selanjutnya frekuensi kumulatif. Seperti yang di video sebelumnya, frekuensi kumulatif kurang dari itu diakhiri dengan jumlah dari pada frekuensinya. Sementara frekuensi kumulatif lebih dari itu diawali dengan frekuensi kumulatifnya. Nah, ini ditambah, yang ini dikurangi. 0 ditambah 29 ditambah 20 jadi 49. 49 ditambah 18 jadi 67. 67 ditambah 15 jadi 82. 82 ditambah 10 jadi 92. 92 ditambah 8 jadi 100. Selanjutnya frekuensi kumulatif. 100 dikurangi 29 jadi 71. 71 dikurangi 20 jadi 51. 51 dikurangi 18 jadi 33. 33 dikurangi 15 jadi 18. Lalu 18 dikurangi 10 jadi 8. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan
menghitung nilai rata-rata. Kita akan mencari nilai rata-rata. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata atau X bar memiliki rumus sigma fx dibagi dengan sigma f. Nah, jadi sigma fx berarti frekuensi dikali dengan nilai titik tengahnya dibagi jumlah frekuensinya. Di sini berarti frekuensi 29 dikali dengan 148. Bisa kita buat lagi di sini tabel fx. 29 dikali 148 jadi 4292. 20 dikali 153 jadi 3060 dan seterusnya. Begitu. Sementara di sini yang ditanyakan adalah sigmanya, sigma dari fx. Berarti jumlah dari frekuensi kali x ini. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan f kali x ini, totalnya adalah 15.705. Nah, setelah kita dapatkan, kita masukkan saja 15.705 dibagi sigma f. Di sini kita sudah dapat sigma f-nya, yaitu 100. Maka didapat hasilnya 157,050. Oke, selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Median ini memiliki rumus batas bawah ditambah panjang interval dikali 1/2n dikurang f besar per f kecil. Nah, di sini batas bawah ada panjang interval, ada banyaknya data dikurangi f besar dan f kecil. Pertama-tama yang harus kita kerjakan adalah 1/2n-nya ini. Ini batas bawahnya berapa? Ditambah panjang interval 1/2n. N-nya itu kan banyaknya data. Banyaknya data itu sama dengan jumlah frekuensi. Nah, yaitu 100. Kita masukkan 100. Dikurang F per F.
Di sini kan 100 dibagi 2, hasilnya adalah 50 kan ya. 100 dibagi 2 itu 50. Nah, kita lihat pada tabel frekuensinya. Sampai pada interval berapa jumlah frekuensi itu mencapai 50. 29 ditambah 20 itu baru 49. Berarti ditambah dengan ditambah dengan 18, jadi hasilnya 67. Maka jumlah frekuensi 50 itu sudah termasuk dari interval 1 sampai ke interval 3. Nilai mediannya maka ada pada interval ke-3 dengan interval 156 sampai 160. Selanjutnya, kita diminta untuk mengisi batas bawah. Nah, batas bawah itu ada di antara tepi bawah dan tepi atas. Jadi antara tepi atas 155 ini ke tepi bawah 156 itu memiliki rentang nilai 1. 1 itu dibagi 2 karena ada batas bawah dan batas atas. Batas atas ini ada pada 155. Sementara batas bawah ada di sini. Nah, karena dari kedua ini didapat 1 perbedaannya, 155 ke 156 itu adalah 1 rentangnya. 1 ini dibagi 2. Jadi ada 0,5. Batas atas dari 155 adalah 155,5. Nah, untuk batas bawahnya juga 155,5. Jadi yang ini dikurang 0,5, ini ditambah 0,5. Maka batas bawah yang kita perlukan adalah ini, 155,5. 155,5. Lalu panjang interval. Panjang interval itu dari tepi bawah interval pertama ke tepi bawah interval kedua, atau tepi bawah interval kedua ke tepi bawah interval ketiga, dan seterusnya. Dari 146 ke 151 itu didapat 5. Hasilnya adalah 5. Dari 151 ke 156 itu 5 nilai juga. Jadi panjang intervalnya itu adalah 5. Selanjutnya kita akan mencari nilai F ini. Nilai F itu merupakan jumlah frekuensi sebelum frekuensi pada interval pada kelas mediannya itu. Jadi mediannya itu kan ada di sini. Ada di interval ketiga dengan frekuensi 18. Maka F kapitalnya itu dari penjumlahan frekuensi sebelumnya. Ada 20 dan 29 dijumlahkan, hasilnya adalah 49. Nah, jadi F besarnya itu adalah 49 ini. Kita masukkan 49. Lalu ada F kecil di sini. Nah, F kecil itu apa? F kecil itu frekuensi dari mediannya itu. Jadi karena mediannya ada di interval ketiga dengan frekuensi 18, maka F kecilnya itu adalah ini, 18 ini. Kita masukkan F-nya itu. F-nya itu adalah 18. Nah, tinggal kita jumlah aja. 155,5 ditambah 100 bagi 2, 50, dikurang 49, 1, jadi 1/18 dikali 5 adalah hasilnya yaitu 0,278.
Lalu setelah kita masukkan angka-angka tadi, kita jumlahkan ini didapat 0,278 ditambah dengan 155,5, maka hasilnya adalah 155,778. Ini adalah nilai mediannya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai modus. Modus itu merupakan banyaknya data atau banyaknya nilai dengan frekuensi terbanyak. Selanjutnya kita akan menentukan nilai modus. Modus ini merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak. Modus ini memiliki rumus batas bawah ditambah dengan panjang interval dikali F1 per F1 ditambah F2. Nah, F1 ini merupakan nilai pada kelas modusnya dikurangi nilai frekuensi pada kelas modus dikurangi dengan nilai frekuensi pada interval sebelumnya. Jadi begini. Di sini pada nilai frekuensi kita cari nilai dengan frekuensi terbesar. Di sini frekuensi terbesar ada di interval pertama, yaitu 29. Kita hapus dulu ininya. Nah, frekuensi terbanyak itu ada di interval pertama dengan jumlah frekuensi 29. Untuk mencari F1 itu kan dari frekuensi pada kelas modusnya dikurangi frekuensi sebelumnya. Karena di sini tidak ada angka lagi, maka sama dengan 0. Diibaratkan 0, maka 29 dikurang 0 sama dengan 29. Nah, untuk F2-nya, frekuensi kelas modusnya ini dikurangi frekuensi setelahnya. Jadi, 29 dikurangi dengan 20. Untuk F2 sama dengan 29 dikurangi 20, yaitu 9. Nah, untuk batas bawahnya, karena ada di interval pertama, nah 146 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 145,5. Untuk panjang intervalnya sama seperti sebelumnya, dari 146 ke 151 adalah 5. Nah, tinggal kita masukkan saja ke dalam perhitungannya. 145,5 ditambah 5 dikali 29 per 29 ditambah 9 sama dengan 145,5 ditambah 29 dibagi. Nah, 29 ditambah 9 itu adalah 38. 29 dibagi 38 dikali dengan 5, maka hasilnya 3,816 sama dengan 149,316. Nah, sudah kita dapat nilai modusnya.
selanjutnya adalah kuartil. Kuartil ini memiliki rumus KI sama dengan batas bawah dikurangi panjang interval dikali interval keberapa dikali N atau banyak data per 4 dikurangi frekuensi per frekuensi. Nah, di sini KI-nya itu kuartil yang akan dicarinya I. Saya akan mencari kuartil ketiga. Maka rumusnya batas bawah ditambah panjang interval dikali 3/4 dikali jumlah atau banyaknya data 100 per F-nya. Nah, di sini 100 dikali 3, 300 dibagi 4 yaitu 75. Terus bawahnya berapa? Ditambah panjang intervalnya tetap 5. Ini 75 dikurangi per. Nah, kita lihat kembali pada tabel. Nilainya itu kan ada di 75 nih. Kita hitung. 29 tambah 20 itu 49. 49 ditambah 18 itu 67. 67 ditambah 15 itu 82. Maka nilai 75 itu sudah termasuk di sini di 82 ini. Nah, berhenti di sini. Berarti kuartil ketiga itu ada pada interval keempat. Pada interval keempat. Nah, F-nya itu dari sini. Dari yang 15 ini, F besar itu kan jumlah dari frekuensi sebelum frekuensi kuartilnya ini. Jadi 29 ditambah 20, 49 ditambah 18, 67. Jadi F-nya itu ada 67. Nah, sementara F kecilnya itu frekuensi dari intervalnya tersebut, yaitu 15. F kecilnya 15. Nah, sementara batas bawahnya itu ada di kuartil keempat, 161 berarti 160,5. Nah, kita masukin aja 160,5, ininya 67, per F-nya 15. Tinggal kita jumlahkan. 160,5 ditambah 2,667, maka sama dengan 163,167. Jadi ini hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari ragam atau varians. Nah, untuk rumus varians ini atau ragam, S kuadrat sama dengan N dikali sigma fx kuadrat dikurangi sigma fx dikuadratkan per N dikali N-1. Nah, N itu merupakan banyaknya data. Kita sudah dapatkan yaitu 100. Yang bawahnya juga berarti sama, 100. Nah, 100 dikurangi 1, 99.
sigma fx kuadrat itu gimana sih nyarinya? Nah, sigma fx kuadrat, kita akan mencari sigma fx kuadrat. Nah, berarti kita cari ini apa? Kita cari ini nih, x kuadratnya sama f, nanti baru di sigma dijumlahkan. Pertama kita coba x kuadratnya dulu. Kita cari x kuadrat dari titik tengah ini ya. Nah, x kuadrat berarti 148 dikuadratkan, atau 148 dikali 148. 148 kuadrat itu hasilnya 21.904. 153 kuadrat yaitu 23.409. Nah, dan seterusnya. Di sini 24.964, 26.569, 28.224, 29.929. Lalu kita akan mengkalikan. Jadi si f atau frekuensi ini dikali dengan x kuadrat. Fx kuadrat. Nah, fx kuadratnya berapa? Dari 21.904 dikali 29. Fx kuadratnya jadi 635.216, 400. Maaf, kita ulangi. Lah, nggak mau. 468.180, lalu 449.352, lalu 398.535, dan seterusnya. Nah, kita sudah dapatkan fx kuadrat. Lalu di sini diminta sigma atau jumlahnya. Maka kita jumlahkan dari keseluruhan ini. Kita jumlahkan, didapat hasilnya itu 2.472.955. Nah, ini adalah sigma fx kuadrat. Kita masukkan 2.472.955 dikurangi. Nah, ini sigma fx dikuadratkan. Sigma fx dikuadratkan. Sigma fx. Nah, di sini kita akan mencari sigma fx dikuadratkan. Maka kita harus mencari pertama-tama yaitu sigma fx-nya. Sebelum ke sigma fx, kita cari fx-nya. Nah, fx-nya kita sebelumnya sudah pernah mencari. Fx-nya ini, sigma fx-nya juga sudah ada, 15.705. Tinggal kita kuadratkan. Jadi 15.705 dikuadratkan. Hasilnya yaitu
246.647.025. Kita masukkan 246.647.025. Tinggal kita jumlahkan. Ini dijumlahkan jadi 246.295.500 dikurangi 246.647.025 per miring. Ande per 9.900. Hasilnya adalah 65,503. Nah, ini hasil dari ragamnya itu. Oke.